Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edewa Gede Agung Udelian Nandana Swastio dengan absen 26 dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan hasil dari esai ilmiah saya dengan judul Pengaruh Pola Hidup Sehat dan Asupan Nutrisi dalam Mencegah Penularan Kusta. Baik, kita mulai. Pengertian. Kusta juga dikenal dengan morbus Hansen adalah penyakit penular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Kusta sendiri menyebar melalui droplet dari hidung dan mulut yang masuk ke tubuh orang lain, seperti yang kita ketahui pada COVID. Untuk prevalensi dari kusta ini sendiri, saya bagi menjadi dua, yaitu tingkat internasional dan Indonesia. Pada internasional, menurut World Health Organization, prevalensi kusta pada tahun 2019 adalah 202.256 kasus atau 26 individu per juta penduduk. Sedangkan di Indonesia, 79% dari prevalensi yang saya sebutkan tadi secara internasional itu berasal dari India, Brasil, dan Indonesia. Indonesia adalah penyebab terbesar ketiga di dunia, terhitung sekitar 8% dari kasus global, yang artinya itu sangat tidak sedikit ya. Lanjut pada angka kejadian di Indonesia. Di Indonesia, angka kejadian kusta pada tahun 2017 adalah sebesar 0,70 kasus per 10.000 penduduk dan kasus baru sebesar 6,8 kasus per 100.000 penduduk. Beberapa provinsi masih memiliki lebih dari 1 per 10.000 kasus. Hampir seluruh provinsi di Indonesia pada bagian timur merupakan daerah dengan kejadian kusta yang tinggi, seperti Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 hingga 2017. Nah, untuk gejala kusta itu sendiri, kusta atau lepra berkembang sangat lambat, sehingga gejala yang dapat muncul hingga 20 tahun setelah seseorang terinfeksi. Maka tidak jarang orang-orang baru mengalami atau pergi ke dokter ketika komplikasinya sudah buruk. Kadang-kadang orang yang terkena tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi sampai muncul gejala yang seperti hilangnya kepekaan terhadap rasa sakit dan perubahan kulit yang dimana itu gejala yang sudah tidak termasuk ringan lagi. Untuk macam gejala kusta, di sini saya simpulkan ada 4. Yang pertama itu ada mati rasa pada kulit penderita yang biasanya pada area lesi. Setelah itu ada lesi pucat dan tebal, seperti bercak-bercak keputihan pada kulit orang yang menderita. Satu juga ada pembesaran syaraf tepi, umumnya terjadi pada siku dan lutut. Dia terlihat seperti sebuah pembengkakan jaringan. Dan yang terakhir itu ada kelemahan otot. Karena kita ketahui bahwa lepra atau kusta itu adalah penyakit infeksi yang menyerang khususnya pada sistem syaraf tepi manusia. Sehingga dia akan melemahkan otot pada kaki dan lengan manusia yang terinfeksi. Untuk tingkat keparahan kusta itu dibagi menjadi 6 secara garis besar. Itu yang pertama ada intermediate leprosy dengan ciri beberapa lesi datar yang warnanya lebih terang. Setelah itu yang kedua ada tuberculoid leprosy dengan ciri lesi datar beberapa, kadang besar dan kadang mati rasa. Yang ketiga itu ada borderline tuberculoid leprosy dengan ciri lesi yang lebih kecil dan lebih banyak. Jadi dia lesinya itu lebih banyak dibandingkan tuberculoid leprosy. Setelah itu yang keempat ada mid-borderline leprosy dengan ciri banyak lesi kemerahan yang terdistribusi secara simetris, yaitu setengah badan saja. Setelah itu ada borderline lepromatous leprosy dengan lesi datar multiple, bernodul, dan terkadang mati rasa. Dan yang terparah adalah lepromatous leprosy, adalah lesi yang terdistribusi secara simetris. Lesi biasanya mengandung banyak bakteri, sehingga ini adalah tingkat dari infeksi kusta yang paling infeksius kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, solusi yang dapat saya berikan untuk masalah yang telah saya paparkan sebelumnya adalah dengan uh, mensosialisasikan pentingnya pola hidup sehat serta asupan nutrisi dalam mencegah penularan kusta dengan artian ketika kita mengkonsumsi makanan yang bernutrisi yang baik dan seimbang dan juga menerapkan pola hidup sehat, maka itu akan secara otomatis menghindari kita dari uh,
tertularnya kusta itu sendiri. Melalui apa? Melalui berbagai media, khususnya media sosial, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan seseorang untuk tertular kusta, khususnya bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah dengan prevalensi kusta yang tinggi, yaitu wilayah tropis seperti Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kita memfokuskan pada tropical medicine atau travel medicine. Baik, sekian dari presentasi saya. Untuk daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan terlampir di layar. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai esai ilmiah saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.